bang, satu loh bang lah. Ayo kita kumpul. Iya, iya, iya. 3, 2, 1. Salam pembangunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizke. Saya selaku Ketua Umum Himespa periode 2020. Perkenalkan, nama saya Alfianur. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Himespa periode 2020. Himespa memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama, mempererat hubungan mahasiswa SP. Yang kedua adalah mengembangkan serta mengarahkan potensi mahasiswa ilmu ekonomi dan studi pembangunan ke arah spesialisasi khususnya dan ilmu-ilmu terkait lainnya untuk menuju profesionalisme. Yang ketiga, Himespa menjalin kerjasama antar mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat pada umumnya. Yang terakhir adalah menghimpun, membina, mengarahkan, dan meningkatkan kemampuan segenap mahasiswa ilmu ekonomi dan studi pembangunan tanpa membedakan ras dan golongan dalam organisasi guna terciptanya pemimpin yang dapat menerapkan ilmu di masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Nama saya Della Lorenza Putri Permatasari sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan periode 2020. Himespa berdiri pada tanggal 5 Desember 1992. Tahun ini Himespa merupakan angkatan yang ke-28. Himespa terus melakukan inovasi demi meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Saya Sinta Claudia Pitaloka, saya sebagai Bendahara Himespa periode 2020. Himespa terdiri dari 4 bidang. Yang pertama bidang P4, bidang penalaran penelitian dan pengembangan pendidikan. Yang kedua bidang IKO, bidang informasi, komunikasi, dan opini. Yang ketiga bidang KPSDM, bidang kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat bidang KRKTM, bidang kerumah tanggaan kesejahteraan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya Aura Ramadina. Saya Hendrika Firliadi. Saya Muhammad Reza. Penasihat internal berfungsi memastikan kinerja Himespa APP OLM dalam performa terbaiknya. Dalam memastikan performa terbaiknya, penasihat internal melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada ADART, visi misi, PUOM, dan indikator yang ditetapkan. Penasihat internal langsung berkoordinasi dengan ketua umum tanpa membawahi fungsionaris serta bidang manapun. Penalaran penelitian dan pengembangan pendidikan atau P4, bidang yang punya fokus dan tujuan pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Bidang penalaran penelitian dan pengembangan pendidikan mempunyai 2 subbidang. Yang pertama ialah subbidang kajian ekonomi. Subbidang ini berfungsi sebagai pusat kajian ekonomi tentang isu-isu yang sedang hangat seputar perekonomian, menganalisa dan membaca secara absolut tentang kejadian yang ada di daerah maupun nasional. Yang kedua yaitu subbidang pengembangan pendidikan. Subbidang ini menjalankan tugas sebagai wadah untuk pengembangan nilai-nilai pendidikan anggota organisasi dengan maksud menumbuhkan budaya diskusi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Program kerja di subbidang kajian ekonomi yang pertama adalah LKM atau Lingkar Karya Mahasiswa, yang kedua adalah Ekolisis atau Economic Analysis, yang ketiga adalah Ekopedia yang terdiri dari 2. Yang pertama Kamus Ekonomi dan yang kedua adalah Sekilas Info. Program kerja di subbidang pengembangan pendidikan yang pertama adalah Peter Pan atau persiapan semester depan. Yang kedua adalah Bank Somakul atau Bank Soal Mata Kuliah. Yang ketiga adalah KB atau Kejar Beasiswa. Dan yang terakhir adalah Exos atau Economic Solution 2020. IKO, Informasi, Komunikasi, dan Opini, adalah bidang yang berfokus mempublikasikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Himespa dan sebagai media penyatu aspirasi anggota Himespa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Bidang informasi, komunikasi, dan opini mempunyai 2 subbidang. Yang pertama, subbidang Humas dan TI adalah salah satu subbidang yang konsisten membuat,
mengatur, dan menyiapkan konten visual yang dapat menunjang keberlangsungan alur informasi baik untuk internal maupun eksternal. Subbidang desain dan multimedia adalah salah satu subbidang yang mempunyai tanggung jawab atas desain ataupun video kegiatan HIMIASPA untuk dipublikasikan di media sosial HIMIASPA. Program kerja dari Subbidang Humas dan TI, yang pertama ada konten kreatif of HIMIASPA, yang kedua sosial media dan website, yang ketiga ada ISP Go to School. Program kerja dari Subbidang Desain dan Multimedia, yang pertama internal design of HIMIASPA, yang kedua internal video of HIMIASPA. Bidang informasi, komunikasi, dan opini juga mempunyai program kerja kolaborasi antara Subbidang Humas dan TI dan Subbidang Desain dan Multimedia, yaitu Video Profil of HIMIASPA. KPSDM, bidang kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia. Bidang ini mempunyai tugas untuk mengkader mahasiswa aktif maupun pasif, jurusan Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, serta mengoptimalkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia agar lebih baik dan maju. Bidang kaderisasi dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai 2 subbidang. Yang pertama, subbidang kaderisasi, mempunyai tugas mewujudkan proses rekrutmen pengurus HIMIASPA yang profesional, melaksanakan program kegiatan yang memperhatikan aspek kebersamaan sesama pengurus dan menjalankan kaderisasi pengurus HIMIASPA untuk keberlangsungan regenerasi masa yang akan datang. 2. Subbidang pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas berfokus kepada pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan yang akan datang demi menunjang peningkatan kualitas dan diri anggota organisasi. Program kerja dari Subbidang Kaderisasi. Yang pertama, Meeting and Introduction Society of ISP atau MISI. Yang kedua, Bagi Berkah Ramadan atau BBR. Program kerja dari Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang pertama, Human Research Development atau HRD. Yang kedua, Malam Bina Iman dan Takwa atau MABIT. Yang ketiga, HIMIASPA Visit atau HiFi. Yang keempat, Share and Care. Yang kelima, FEB Life Skill atau FLS. Bidang perumah tanggaan dan kesejahteraan mahasiswa. Bidang ini merupakan fasilitator pendukung kegiatan pengurus HIMIASPA Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Bertanggung jawab atas barang inventaris di kesekretariatan dan kebersihan kesekretariatan serta pengarsipan dan hal-hal penting menyangkut HIMIASPA dan berupaya menjaga serta meningkatkan rasa kekeluargaan internal pengurus. Bidang kerumah tanggaan dan kesejahteraan mahasiswa mempunyai 2 subbidang. Yang pertama, subbidang kerumah tanggaan. Subbidang ini mengurusi serta menjaga keteraturan administrasi yang menyangkut organisasi dan pengelolaan tata ruang kesekretariatan, memenuhi perlengkapan yang diperlukan di kesekretariatan. Yang kedua, subbidang kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa. Subbidang ini berperan dan berfungsi untuk mencari dana pendapatan tambahan dari usaha yang akan dijalankan dengan tujuan untuk konsistensi keberlangsungan kas organisasi dengan cara kreatif maupun inovatif. Subbidang kerumah tanggaan memiliki 6 program kerja, yaitu kesekretariatan, PDH dan KTA, struktur kepengurusan, halal bihalal, musyawarah tahunan, dan HUT HIMIASPA. Sedangkan subbidang kewirausahaan dan kesejahteraan mahasiswa memiliki 5 program kerja, yaitu kewirausahaan, HIMIASPA Sehat, Infak, Iuran, dan Think Fresh. 2, 1. HIMIASPA Jaya! MVP Satu Jiwa!